tiga rekan saya, ada Arum Arimatus, Rafif Adinata, dan Adawiyah Sabita dari S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami bertujuan untuk melakukan wawancara online yang berfokus pada bauran pemasaran dari PT Jaya Bricks Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban sebagai data pendukung bagi kami. Untuk wawancara online ini tidak ada aturan khusus yang perlu diikuti, namun apabila pertanyaan terlalu privasi bagi perusahaan, maka Bapak Chandra bisa menjawabnya secara general saja. Sebelumnya, saya meminta izin untuk merekod wawancara kali ini sebagai bukti pendukung untuk laporan kami. Baik, kepada Bapak Chandra, apakah sudah siap untuk masuk ke sesi tanya jawab atau membutuhkan beberapa waktu? Ya, boleh. Silakan Mbak Ilma. Gimana? Ya. Kepada rekan yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari saya itu lebih kepada produk ya Bapak. Pertanyaan pertama dari saya, apa sih keunggulan utama produk Jaya Bricks dibandingkan dengan produk-produk pesaing di pasar pada saat ini, Pak? Iya, langsung saja ini ya. Langsung saja ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Iya, untuk produk Jaya Bricks sendiri kan ini kita untuk perbandingan dengan produk yang lain, kita selalu ada tes berkala konsistensi produk kita yang kita jaga, sehingga untuk pasar, penerimaan pasar saya rasa sangat bagus karena kondisinya kita selalu kontrol untuk kualitas kita. Jadi kelebihan daripada yang lain konsistensi masalah produk di Jaya Bricks ini. Jadi ada standar untuk bata ringan sendiri dipakai dengan standar DIN Jerman. Nah, kita selalu untuk konsistensi ada tes berkala untuk berlari itu. Ada pertanyaan? Baik, untuk keunggulannya sendiri kan tadi Bapak bilang itu adalah pengendalian ya Pak. Nah, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Jaya Bricks untuk menjaga kualitas produk secara konsisten Pak? Ya, jadi kondisi konsistensi ini kan dipengaruhi dengan salah satunya SDM, terus kesediaan material, terus kontrol inovasi-inovasi terhadap produk-produk terkini, terus pelatihan terhadap SDM kita supaya konsistensi ini tetap terjaga. Terus SOP yang dijalankan dengan baik seperti itu. Baik Bapak. Tadi kan Bapak ngomong kalau misalnya tentang pengembangan dan inovasi produk. Nah, untuk pengembangan dan inovasi produk sendiri itu dilakukannya seperti apa dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengembangan atau inovasi tersebut, Bapak? Ya, jadi untuk inovasi sendiri itu semua di lini di perusahaan terlibat, Mas. Jadi kondisinya dari internal kita, bahkan kita juga ada menggunakan konsultan juga untuk inovasi tentang produk kita. Jadi salah satunya ada juga melakukan survei juga di pasar tentang produk-produk terkinian seperti apa yang tentang pengupgradean produk kita. Jadi kita tidak ketinggalan tentang kondisi yang di pasar seperti apa sehingga produk kita tetap diterima di pasar seperti itu. Jadi semua lini Mas, antara internal kita bahkan konsultan, bahkan salah satu juga dari universitas yang lain yang bisa masuk ke kita untuk inputan masalah komunikasi atau apapun itu kita terima untuk itu semua. Baik Bapak, tadi untuk mengidentifikasi kebutuhannya melalui pasar ya, riset pasar. Iya. Yeah. Untuk riset pasar yang dilakukan itu seperti apa ya Pak? Jadi dari internal kita juga ada Mas, internal seperti survei ke konsumen kita, ke distributor kita. Juga kita juga mengundang eksternal surveyor resmi surveyor seperti itu. Jadi dari dua sisi kita lakukan, dari internal kita dan eksternal kita lakukan untuk melakukan pengupgradean produk kita seperti apa di lapangan penerimaan pasarnya seperti itu.
Baik, lalu jika sudah dilakukan pengembangan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar, bagaimana perusahaan Jaya Ya. Bricks itu mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, Bapak? Ya, jadi kita secara berkala berikan kuesioner ke konsumen kita. Jadi konsumen kita itu ada stratanya, ada distributor, ada project, dan langsung ke user juga. Jadi untuk yang bisa kita kasih kuesioner, biasanya distributor kita sama project, seperti itu. Berarti Tentang kepuasan. yang Ya. langsung ke konsumer tidak dikasih kuesioner, Bapak. Ya, karena konsumen ini kan nanti stratanya masuk ke distributor. Jadi distributor kolek melalui konsumennya. Jadi kita kolek dari distributor kita, distributor dari ke konsumen, seperti itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang seputar mengenai produk mungkin segitu saja Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Baik, selamat malam Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, selamat malam. Ya, bisa Mbak. Baik, sebelumnya rekan saya mengenai bauran produk ya Bapak. Di sini saya ingin bertanya atau mewawancarai seputar bauran harga. Jadi strategi harga apa yang digunakan oleh Jaya Bricks itu untuk meningkatkan penjualan Bapak? Kemudian cara penentuan harga dari perusahaan itu seperti apa? Ya, untuk meningkatkan penjualan, salah satunya dengan melakukan promo, ada diskon, juga melakukan, ya, ada promo dan diskon untuk peningkatan secara penjualan. Untuk harga sendiri kita melakukan juga survei terhadap pasar. Dari pasar ini kan pergerakan harga seperti apa. Jadi kan ada musim-musim yang tertentu yang lagi rame, kondisi itu menentukan harga juga. Jadi ada momen-momen kan, momen Bataring ini ada momennya. Satu musim, satu semester ini musimnya seperti apa, nanti mempengaruhi juga tentang harga itu. Penentuan harga melalui dengan kondisi-kondisi musim yang terjadi gitu. Apakah boleh disebutkan seperti kayak contoh dari, kan tadi disebutkan kayak ada diskon atau promosi seperti itu ya Bapak. Contoh dari diskonnya itu seperti apa dan pada musim yang seperti apa produk ini tuh dijualkan dalam promo atau diskon seperti itu? Ya, diskon bisa dilakukan pada kondisi pasar yang lagi slow, lagi down. Jadi untuk peningkatan secara pasar dan penjualan kita melakukan promo dan diskon, ada potongan harga. Jadi gradasi harga umpama pengambilan 100 dapat harga berapa, 1000 dapat harga berapa gitu. Jadi ada gradasi harga sesuai pengambilan. Diskonnya ditentukan dari tingkatan pengambilan. Seperti itu. Baik, kan tadi sudah dijelaskan mengenai kuesioner ya Bapak pada produk itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana perusahaan itu meningkatkan loyalitas pelanggan Bapak, dan strategi pemasaran apa yang sering digunakan agar sebuah perusahaan atau toko bangunan seperti itu bisa terus-terusan percaya sama produk dari Jaya Bricks ini. Ya, kita selalu memberikan pelayanan prima ke konsumen kita. Jadi pelayanan prima ini kondisi ketepatan pengiriman, terus ketersediaan barang, terus konsistensi produk, itu yang kita selalu tampilkan ke konsumen kita. Sehingga bentuk loyalitas kita itu yang bicara itu produk kita yang ke konsumen, bukan dari kita secara langsung. Tapi benar-benar produk kita memang layak untuk konsumen untuk bertahan dengan produk kita. Dan untuk program-program menarik biasanya itu juga kita berikan untuk memberikan brainwash secara ke mereka bahwa produk kita juga eksis di konsumen. Bagaimana perusahaan Jaya Bricks ini menggunakan analisis biaya dan analisis pasar untuk menentukan harga produk yang optimal agar harga ini tuh dapat diterima oleh pasar seperti itu Bapak. Karena kan kita tahu perusahaan itu
memiliki banyak kompetitor seperti itu. Ya, tadi tentang analisis biaya Mbak ya. Analisis biaya bisa dilakukan dengan juga mencakup dari biaya produksi kita. Penentuan harga juga adalah dari material yang kita gunakan. Jadi penentuan juga melalui situ, karena harga dari material juga kita nggak bisa mengunci harga itu. Jadi ada kenaikan, ada penurunan juga mempengaruhi dari harga jual kita. Terus media-media promo yang kita lakukan juga mempengaruhi dari nilai harga kita yang akan kita keluarkan ke konsumen. Untuk analisis pasarnya seperti apa ya Bapak? Untuk mengetahui perbandingan antara perusahaan Jaya Brix sendiri dengan kompetitor. Iya, untuk pasar sendiri kan tiap area kan beda-beda untuk karakternya. Jadi kita juga harus memahami karakter per area, per daerah, gimana habitul mereka, kebiasaan mereka, terus cara pendekatan mereka ke kita seperti apa, sehingga pemahaman tentang produk kita harus kita seperti apa untuk biar mereka paham. Jadi edukasinya tiap daerah kita lakukan edukasi yang berbeda-beda karena tiap daerah punya karakter yang tidak sama. Baik. Mbak. Lalu untuk mengevaluasi efektivitas strategi tersebut itu seperti apa ya Pak? Langkah penyesuaian dari perusahaan sendiri. Ya, evaluasi salah satu indikatornya kan dari resapan pasar yang menerima produk kita, salah satunya seperti itu indikatornya. Terus indikator lainnya mungkin produk kita diterima secara masyarakat juga sudah beli bataringan kita itu bukan sekedar bataringan, tapi brand kita yang disebutkan, beli Jaya Brix. Jadi evaluasi juga dilihat dari kondisi pemahaman pasar tentang produk kita, sehingga itu salah satu parameter evaluasi juga dari situ juga. Terus respon pasar terhadap produk kita, sehingga absorpsi pasar untuk jual kita terlihat signifikan terhadap kondisi yang program yang kita lakukan, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teman saya kan berbicara tentang harga. Lalu saya di sini ingin bertanya tentang saluran promosi. Langsung ke pertanyaan saja. Bisa diceritakan saluran promosi apa yang paling sering digunakan oleh PT Jaya Brix dalam memasarkan produknya? Ya, untuk promosi sendiri kan kita lakukan ada model kita buat acara mini gathering dengan tukang, terus dengan pihak toko. Itu melibatkan dari distributor untuk komunikasi ke toko juga. Jadi yang mini gathering itu kira-kira dilakukannya setiap bulan atau gimana, atau ada periode tertentunya? Ya, mini gathering sendiri kan kita lakukan berkala per semester, per 6 bulan. Jadi untuk edukasi terhadap tukang-tukang terhadap penggunaan produk kita seperti apa, pengerjaan seperti apa, terus cara yang terbaik penggunaan produk kita seperti apa, seperti itu. Itu dari mini gathering kan tadi ada kayak penggunaan produk segala macam. Itu mereka apakah dikasih seperti buku panduan atau kayak buku-buku pengetahuan gitu? Ya, untuk mini gathering sendiri kita ada tim khusus yang bisa memberikan edukasi. Selain ada memberikan edukasi secara lesan, ada juga buku panduan yang kita berikan ke mereka, sehingga saat ada edukasi mereka juga memahami apa yang disampaikan narasumber. Jadi ada komunikasi dua arah nanti, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham mereka lebih paham tentang apa yang diarahkan narasumber, seperti itu sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira pendekatan Jaya Brix dalam memadukan strategi promosi digital dan metode promosi yang lebih konvensional itu kayak gimana ya, Pak? Putus-putus Mbak suaranya, Mbak. Oh iya. Masih putus-putus? Ya, oke. Oh iya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu
seperti apa pendekatan PT Jaya Bricks dalam memadukan strategi promosi digital dan metode promosi yang lebih konvensional? Untuk pendekatan yang digital kita juga ada tim khusus branding. Jadi mereka memberikan yang kekinian terjadi di masyarakat, tapi diblendkan dengan produk kita, sehingga produk kita juga mengikuti tentang kekinian yang terjadi di masyarakat melalui IG, Facebook, Twitter juga kita ada semua. Jadi kita aktif di media sosial. Nah untuk yang konvensional tadi yang seperti money gathering tadi itu yang kita lakukan salah satunya. Tadi kan sudah diberitahu soal program loyalitas dan diskon. Kira-kira di PT Jaya Bricks sendiri itu ada kayak kampanye khusus untuk pendekatan dengan konsumen seperti itu? Ya, di kita itu tim kita dilatih untuk pendekatan ke konsumen secara edukatif, terus berkomunikasi secara baik lah, kondisinya apa yang diperlukan konsumen kita. Jadi menurut pengalaman Pak Chandra, bagaimana peran tim penjualan langsung dalam membangun relasi dengan pelanggan atau mitra bisnis? Jadi personal approach itu perlu Mbak di pemasaran. Jadi kita juga harus memahami konsumen kita, terus kebiasaan mereka, sehingga terjalin hubungan yang sinergi. Kebutuhan mereka apa, kita juga memahami. Kita lakukan juga visit ke pabrik untuk brandmus mereka secara produk kita memang benar-benar standarnya sudah sesuai yang standar bataringan seperti apa. Jadi kita berikan pendekatan secara langsung lah. Jadi mengetahui, salah satu paling kecil mengetahui utama mereka. Terus ada sesi khusus yang kita bercengkrama ngopi atau makan bersama gitu dengan konsumen kita gitu. Oke. Jadi lebih ke pendekatan psikologis gitu ya Pak ya? Ya benar. Jadi pertanyaan terakhir, berdasarkan pengamatan Pak Chandra, strategi promosi seperti apa yang paling efektif untuk produk seperti bata ringan atau papan semen di pasar bahan bangunan? Iya, jadi yang paling efektif kan memang untuk saat ini dengan media digital kan. Jadi kita aktif di kondisi di Facebook, Instagram, bahkan untuk YouTube pun kita sudah mulai merambah ke YouTube juga. Salah satu untuk yang paling efektif sekarang itu digital, yang harus kita tingkatkan lagi di perusahaan kita. Selain itu juga ada edukasi berkala ke konsumen langsung, ke konsumen bahkan ke tukang-tukang juga seperti itu. Jadi lebih ke digital, juga yang efektif itu tadi yang psikologi tadi ya Pak ya? Iya benar. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya mewakili rekan saya yang berhalangan untuk bertanya ya Bapak. Karena lampu mati di rumahnya. Iya gimana ya, nggak apa-apa. Ya baik, di sini saya ingin bertanya mengenai bauran distribusi. Jadi saluran distribusi apa saja yang digunakan perusahaan Jaya Bricks untuk menyalurkan produknya ke konsumen seperti itu Bapak? Apakah bisa diterima? Iya, kita sendiri kan di tiap area yang kita punya, kita ada distributor kita. Jadi distributor kita bisa masuk. Jadi contohnya ke area Bali, kita tunjuk satu distributor. Untuk area Surabaya ada distributor juga. Mereka itu yang membantu kita untuk jalan bareng dengan mereka untuk melihat pasar, terus analisa pasar, terus pergerakan pasar seperti apa. Jadi support kita ke mereka seperti apa. Jadi kita lebih ke distributor permainan kita untuk cara pemasaran kita. Baik, untuk distribusi yang sudah dijelaskan melalui distributor itu, apakah perusahaan itu lebih berfokus pada distribusi langsung dari perusahaan ke konsumen atau melalui pihak ketiga, Bapak? Iya, melalui pihak ketiga, Mbak. Karena kondisi kadang-kadang konsumen sendiri kan ada batasan pengambilan, sedangkan di kita kan ada minimal pengambilan, sehingga kita perlu gudang penyangga. Gudang penyangga ini kita kerjasama dengan distributor kita, yang secara langsung ke konsumen distributor kita.
Kita hanya untuk berkomunikasi dengan distributor, terus support kita seperti apa, promo apa yang kita lakukan untuk distributor ke konsumen kita, seperti itu. Bagaimana perusahaan itu memastikan produknya tuh tersedia secara merata, Bapak? Dan kalau boleh tahu, wilayah atau area mana yang menjadi fokus utama distribusi produk tersebut? Ya, kita untuk memastikan, salah satunya memastikan ada target yang kita buat untuk distributor. Kenapa kita buat target? Jadi mereka juga ada pertanggungjawaban secara penetrasi pasar juga. Jadi setelah kita ada tarikan arus pasar yang diambil dari distributor secara berapa, kuantiti berapa, kita juga berkala lihat gudang mereka. Setelah kita lihat gudang mereka juga pivonya seperti apa. Jadi kita untuk mengetahui resapan pasar ini benar-benar jalan apa tidak dengan pengambilan distributor ke kita, seperti itu. Tadi ada pertanyaan kedua ya? Apa tadi pertanyaan kedua? Iya, Bapak. Apakah ada wilayah atau area yang menjadi fokus utama dari distribusi ini, Bapak? Ya, untuk wilayah fokus utama kita memang, jadi gini, batu ringan ini kan produk yang terkendala radius ke depannya. Jadi untuk saat ini yang kita fokuskan ke area Surabaya memang. Area Surabaya, jadi ada beberapa area yang kita fokuskan karena bisa aksesnya bisa terlihat di perusahaan kita. Salah satunya contohnya di Bali, ada pembangunan yang masif di Bali sehingga kita juga fokuskan ke Bali dan Surabaya. Dari pendistribusian ini tuh, apakah perusahaan itu merasa ada tantangannya, Bapak? Kayak hal yang masih belum bisa dilakukan seperti itu, dan bagaimana perusahaan itu mengatasinya? Ya, tantangan ini pasti ada. Kondisi tantangan ini kan ada pergerakan harga yang signifikan, sedangkan kita terkendala juga jarak yang jauh, sehingga kita juga harus mencari transporter yang terbaik untuk bisa suplai ke konsumen kita sehingga bisa harga kompetitif. Itu yang kita lakukan. Jadi terus memberi brainwash tentang produk kita ke masyarakat. Ini kondisi barang kita benar-benar konsisten, yang kita lakukan konsisten sehingga masyarakat juga bisa loyal terhadap produk kita tadi, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Apakah perusahaan Jaya Bricks ini tuh memiliki rencana ekspansi distribusi ke wilayah baru? Dan kalaupun iya, strategi apa yang digunakan oleh perusahaan, Bapak? Jadi untuk saat ini kita untuk mungkin expand-nya ke pengembangan produk baru. Kalau untuk masalah penetrasi pasar kita sudah merata sih untuk dari Indonesia ini. Tinggal kita untuk pengembangan produk baru sih. Fokusnya ke situ. Baik, Bapak, berarti lebih berfokus ke produknya kembali daripada memperluas wilayahnya lagi ya, Bapak? Ya, untuk wilayah ini kan sudah kita petakan kan. Jadi kondisinya sudah kita jalankan. Tinggal kita maintain aja supaya wilayah ini tetap terjaga sesuai ekspektasi yang kita inginkan terhadap wilayah-wilayah itu. Jadi mempertahankan ini kan juga harus kita fokus lagi ke produk, jangan sampai konsistensinya ada penurunan produk kualitasnya, seperti itu sih. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yang bertugas. Baik, mungkin pertanyaan untuk sesi kali ini kami cukupkan. Sebelum mengakhiri sesi wawancara online kali ini, saya meminta izin untuk melakukan dokumentasi. Apakah boleh, Bapak? Ya, boleh. Apa bisa untuk on cam sebentar barangkali? Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik.
Baik, mohon izin untuk men-screenshot 1, 2, 3. Baik, sudah. Ya, Saya oke. akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Chandra atas waktu dan ketersediaannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan kami hari ini. Kami berharap wawancara online ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Karena sesi wawancara dan dokumentasi telah usai, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kurang lebihnya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sama-sama Mbak. Ya, terima kasih Pak Chandra.